Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ali di pengembangan materi. Sekarang untuk kelas 2 ya. Ini adalah pendidikan agama Islam. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Ya, kita sampai pada bab berapa ini? Nah, kita pada pelajaran 9, Allah Maha Suci. Nah, eh, kita akan segera bahas ya. Sebelum bahas, marilah kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pengembangan materi. Manusia mempunyai standar kesempurnaan. Nah, namun ya, sesempurna apapun dalam pandangan manusia pasti tidak menjangkau kesempurnaan Allah. Ya, sempurna menurut manusia, ya, sempurna di level manusia itu tidak akan bisa bahkan mendekati apalagi menyamai kesempurnaan Allah. Allah adalah zat yang maha kuasa, menggenggam alam semesta. Betapapun Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan dalam kekuasaan, namun Dia maha suci dari sifat kezaliman, kerusakan dan kehinaan. Maha suci Allah yang tidak tersentuh dari sisi manapun kekurangannya. Al-Quddus adalah salah satu asma Allah ya. Bagian dari Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran, kata Al-Quddus, Maha Suci, sering didampingkan dengan kata Al-Malik, Raja atau penguasa. Misalnya dalam Quran surah Al-Hasr 5923, Al-Jumu'ah 621. Dalam kamus bahasa Arab, Al-Quddus adalah suci, murni atau yang penuh keberkatan. Dari sini muncul berbagai penafsiran dari kata Al-Quddus, di antaranya terpuji dari segala macam kebajikannya. Imam Al-Ghazali mengatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Quddus adalah Dia yang tak terjangkau oleh indera, tak dapat dihayalkan oleh imajinasi, dan tidak dapat diduga oleh nurani. Demikian kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak terkejar Dia tidak terkejar bentuk dan zatnya oleh kekuatan indera. Indera kita terlalu lemah untuk menjangkau keagungan Allah yang menggenggam alam semesta ini. Maha suci Allah dari beranak dan peranakan. Bagi umat Islam, Allah tidak diserupai dan tidak menyerupai apapun. Jadi kalau ada yang menganggap Allah itu menyerupai sesuatu, maka pendapat itu tidak dapat diterima. Karena sesuatu itu pasti makhluk ya. Pasti makhluk, sesuatu selain Allah ya. Dan setiap makhluk pasti ada kelemahannya, apalagi menyamakan Allah dengan manusia. Maha suci Allah secara zat dan perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang cacat atau gagal. Mengatakan cacat atau gagal pada perbuatan Allah pun tidak layak. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat sesuatu yang gagal. Maha suci Allah dari yang dianggap sempurna oleh makhluk manusia mempunyai standar kesempurnaan. Namun sesempurnanya dalam pandangan manusia pasti tidak menjangkau kesempurnaan Allah yang sesungguhnya akal manusia terbatas. Hikmah yang dapat diambil dari sifat Al-Quddus. Yang pertama, kita dapat menikmati apapun ketetapan Allah tanpa prasangka buruk. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku."
Berburuk sangka kepada Allah akan membawa malapetaka bagi kita. Kita harus tetap berhusnudzon, baik sangka, baik ya, pasti ada hikmah di balik setiap kejadian. Maka nikmatilah setiap kejadian sebagai sarana evaluasi diri. Yang terpenting, kejadian apapun yang menimpa harus mengubah kita menjadi lebih baik. Kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Yang kedua, sifat dengan ketidaksempurnaan diri. Apa yang kita banggakan sebagai manusia bila tanpa iman? Kita serba kalah oleh binatang. Masuk ke air, ikan lebih lincah. Meski kita bisa menjadi pelari tercepat, masih kalah cepat dari kuda. Manusia pun masih kalah kuat dengan badak, kalah besar dari badak, kalah besar dari gajah. Hanya kekuatan imanlah yang membuat kita lebih tinggi dari makhluk apapun. Mari kita lebih tinggi dari makhluk apapun. Mari kita tutup pintu kesombongan diri dan bukalah lebar-lebar pintu ketawaduan. Sebab tiada orang yang rendah hati kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Yang ketiga, menerima kenyataan terkait dengan kekurangan orang lain. Kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa orang terdekat kita tidak sempurna. Secara fisik mungkin mendekati kesempurnaan, tetapi akhlak tidak ada yang sempurna. Ada yang pemarah, ada yang pelit, ada yang egois. Kita harus terlatih menghadapi orang-orang terdekat kita, orang tua, saudara kandung, ataupun pembantu rumah. Kesiapan mental menerima kekurangan dan keterbatasan orang lain, ya, insya Allah akan membuat kita lebih bisa bersikap bijaksana. Orang tua akan tertekan jika dalam hidup selalu ingin sempurna dalam segala hal. Ingin yang terbaik boleh, tetapi ingin sempurna tidak ada. Ya, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita harus melakukan perencanaan matang, persiapan yang optimal dan pelaksanaan yang hati-hati. Tetapi kita harus siap pula bahwa hasil yang dicapai tidak akan pernah sempurna. Sikapilah kekurangan orang lain sebagai ladang amal bagi kita. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Lebih baik terus konsisten memperbaiki diri dan berbuat yang terbaik. Allah akan mengatur hati setiap orang. Semua hati manusia ada dalam genggaman Allah. Inilah yang membuat kita harus selalu berbaik sangka padanya dalam kondisi apapun. Nah, ini adalah materi pengembangan, ya, pengembangan materi. Materi ini Pak Ali ambil dari buku Guru Agama kelas 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.